Meledak. Kali ini kita akan belajar bab 7 statistika. Kita fokuskan pada materi histogram. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 176 sampai 178 untuk siswa kelas 10 SMA SMK. Ada beberapa tipe diagram. Diagram mana yang paling baik untuk digunakan sangat tergantung pada data yang kalian miliki dan informasi apa yang ingin kalian sampaikan. Macam-macam diagram, misalkan datanya ada berbentuk tabel. Dari tabel ini bisa dibuat diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, atau diagram gambar, atau piktogram. Salah satu diagram yang dapat kalian gunakan adalah histogram. Histogram hampir serupa dengan diagram batang, namun histogram berbeda dengan diagram batang. Gambar 7.1 dan 7.2 menunjukkan contoh diagram dan diagram batang. Ayo berdiskusi dari gambar 7.1 dan gambar 7.2, carilah perbedaan dari histogram dan diagram batang. Ini adalah gambar histogram. Ini adalah gambar diagram batang. Perbedaannya adalah batang pada histogram saling menempel, sedangkan pada batang diagram batang terpisah satu sama lain. Kalau histogram ini menempel, sedangkan pada diagram batang tidak menempel. Yang kedua perbedaannya adalah pada histogram lebar batang tidak selalu sama besar, namun pada diagram batang lebar semua batang sama. Di sini kalau kita lihat lebarnya tidak sama dengan yang lainnya. Yang ketiga, data pada diagram batang merupakan data yang bersifat kategori, yaitu merek HP. Sedangkan pada data histogram merupakan data kuantitatif atau data berupa bilangan, yaitu lama waktu menggunakan HP. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar 7.3. Kedua histogram menampilkan data yang sama. Cobalah mencari bagaimana kedua histogram ini menjelaskan data yang sama walaupun terlihat berbeda. Kalau kita perhatikan, pada histogram sebelah kiri, frekuensi 0 sampai 2 adalah 8. Ini tingginya adalah 8, sehingga luas yang ini adalah 2 dikali 8 sama dengan 16. Dan frekuensi 2 sampai 4 yang ini, luas persegi panjang adalah 2 dikali 16. Tingginya ini adalah 16, sehingga 2 dikali 16 sama dengan 32. Kalau luas kedua batang ini dijumlahkan, yaitu 16 ditambah 32 sama dengan 48. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kanan, yang ini, frekuensi kelas 0 sampai 4 adalah 12, tingginya 12, sehingga luasnya adalah 4 dikali 12 sama dengan 48. Ternyata luasnya adalah sama. Jadi, kelas 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan kelas 2 sampai 4 pada histogram kanan. Di sini salah, seharusnya 0 sampai 4 pada histogram kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan menjelaskan data yang sama. Sehingga gambar 7.3 mengenai dari sumber data yang sama namun menghasilkan dua histogram berbeda. Hal ini dikarenakan ada penggabungan dua kelas 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 menggunakan prinsip luas persegi panjang. Ayo mencoba. Coba kalian buktikan mengapa kelas 8 sampai 10 dan kelas 10 sampai 12 pada histogram kiri dapat digabung menjadi kelas 8 sampai 12 histogram kanan. Jelaskan jawabanmu. Kita menggunakan prinsip luas. Untuk 8 sampai 10, untuk kelas
8 sampai 10. Panjangnya yaitu 2 dikali tingginya yaitu di sini 12 sama dengan 24. Sedangkan kelas 10 sampai 12 panjangnya adalah 2 dan tingginya di sini 4 sama dengan 8. Kalau kita jumlahkan sama dengan 32. Sedangkan pada histogram sebelah kanan, yang ini, kelas 8 sampai 12 panjangnya adalah 4 kita kalikan dengan tingginya yaitu 8. 4 kali 8, 32. Maka luasnya adalah sama. Demikian materi histogram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.